Halo Kultivator Junior. Selamat datang di dunia Movel. Ini merupakan spoiler alur cerita dari Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 1381 Kekuatan dari Yuan Lu. Master seni bela diri tingkat ketiga keluarga Wang membentuk telapak tangan besar dan bergerak menuju Long Chen, ingin menangkap Long Chen. Simpan Long Chen. Pada saat ini, seorang pria kuat dari Kaisar Bela Diri tingkat ketiga dari keluarga lain di Istana Nanshan tiba dan juga meraih Long Chen dengan satu telapak tangan. Dua telapak tangan besar meraih Long Chen pada saat yang sama, dan kekuatan telapak tangan mereka meledak. Ledakan. Kekuatan telapak tangan yang menakutkan menimpa Long Chen. Meskipun Long Chen sekarang memiliki garis keturunan yang tidak normal dari gajah naga kuno dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat, dia masih jauh di belakang Kaisar Bela Diri tingkat ketiga. Gajah naga purba meraung, lalu roboh, dan tubuh Long Chen muncul. Pada saat ini, Long Chen sangat lemah, dan matanya menunjukkan keengganan yang kuat. Bagaimana dia bisa menerima bahwa dia adalah seorang jenius dalam satu generasi, tetapi akhirnya dimanipulasi oleh orang lain? Di kejauhan, mata Luming berkedip, memikirkan kemungkinan menyelamatkan orang. Pada akhirnya, Luming menggelengkan kepalanya dan tidak mengambil tindakan dengan mudah. Ada terlalu banyak orang kuat di sini, ada selusin orang kuat di Kaisar Bela Diri tingkat keempat. Jika dia mengambil tindakan, bahkan jika dia mengejutkan Long Chen, dia tetap tidak akan bisa lolos dari kejaran lebih dari selusin ahli tingkat 4 Kaisar Bela Diri. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menyelamatkannya, dan bahkan dia akan ketahuan sedang beraksi. Bawa Long Chen pergi. Orang-orang kuat lainnya bergegas menuju Long Chen, yang paling kuat adalah mereka yang berasal dari Istana Beishan. Selama mereka membawa Long Chen pergi, mereka bisa menerobos. Jangan pernah memikirkannya. Bagaimana mungkin orang kuat dari Istana Nanshan menyerah dengan mudah dan bergegas menuju Long Chen? Long Chen berada di tengah badai, seolah-olah dia akan terkoyak oleh badai kapan saja. Berdengung. Pada saat ini, gelombang aneh memenuhi udara tinggi di langit. Gelombang ini tidak terlalu kuat, tetapi begitu muncul, gelombang ini menyelimuti seluruh Istana Nanshan. Sebuah pemandangan mengejutkan terjadi. Semua orang di Istana Dewa Selatan dan Istana Dewa Utara yang bertarung, semua orang kuat, termasuk mereka yang berada di Kaisar Bela Diri tingkat 4, tampaknya membeku di udara. Tidak hanya itu, Luming dan yang lainnya, serta seluruh Istana Nanshan, tampak membeku dan tidak bisa bergerak. Waktu dan ruang sepertinya terhalang saat ini. Ini adalah, Luming sangat ketakutan, dia merasa bahwa ruang di sekitarnya berubah menjadi substansi, membungkusnya dan membuat tubuhnya tidak dapat bergerak, bahkan api spiritual di lautan kesadaran tidak dapat bergerak. Tampaknya sudah kokoh. Yang lainnya, mirip dengan Luming, memiliki ketakutan dan ketidakpercayaan di mata mereka. Hahaha, aku tidak menyangka akan bertemu orang berbakat seperti itu di pulau kecil yang liar ini. Sebuah tawa keras datang dari atas langit, dan seorang lelaki tua dengan perawakan tinggi dan sekuat gajah datang dengan santai. Udara, berjalan ke Long Chen. Sepasang mata kecil menatap Long Chen dengan hati-hati. Saya sebenarnya telah membangkitkan garis keturunan naga gajah kuno, yang sempurna bagi saya untuk menjadi penerus sekte gajah ilahi saya. Sungguh menyia-nyiakan bakat di pulau liar ini. Orang tua kekar itu mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan gelombang kekuatan mengalir ke tubuh Long Chen, dan tiba-tiba, semua luka di tubuh Long Chen telah pulih. Dan Long Chen juga mendapatkan kembali kebebasannya. Long Chen memandang semua orang kuat yang membeku di udara karena terkejut, tidak bisa bergerak, dan matanya penuh ketakutan. Semua ini jelas merupakan ulah lelaki tua kekar ini. Tanpa melihat apa yang dilakukan lelaki tua itu, dia membekukan begitu banyak lelaki kuat di udara, dan bahkan banyak orang di seluruh Istana Nanshan. Metode ini tidak pernah terdengar dan tidak terbayangkan. Nak, aku adalah tetua tertinggi dari sekte gajah ilahi Yuan Lu. Bagaimana kalau kamu menjadi tuanmu? Garis keturunanmu hanya dapat dikembangkan secara maksimal di sekte gajah ilahi kami, kata lelaki tua kekar itu. Sekte gajah ilahi Yuan Lu? Long Chen terkejut, dan kemudian tanpa ragu-ragu, dia berlutut dan berkata, murid Long Chen, beri hormat pada tuannya. Ini jelas merupakan sosok yang tak terkalahkan. Jika dia tidak menjadi seorang murid saat ini, akan lebih buruk lagi. Kapan?
Adapun lembah Dewa Naga, Long Chen juga mendengarnya dan sepertinya telah dihancurkan. Haha, oke, bangun. Orang tua kekar itu sangat gembira. Dia menengadah ke langit dan tertawa, janggutnya yang panjang berkibar. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Murid, ayo pergi, ikuti tuanku dan kembali ke Yuanlu." Setelah mengatakan ini, dia tidak menunggu. Long Chen setuju, dan dengan lambaian tangannya, Long Chen menghilang tanpa jejak. Begitu lelaki tua itu pergi, tekanannya hilang, dan semua orang tiba-tiba mendapatkan kembali kemampuan mereka untuk bergerak. Uhu, uhu. Segera setelah semua orang melanjutkan tindakan mereka, Istana Dewa Selatan dan Istana Dewa Utara berkumpul dan kemudian saling memandang. Jelas sekali, lelaki tua kekar itu adalah kekuatan tertinggi dari Yuanlu, dan kekuatannya luar biasa. Apalagi target mereka, Long Chen, sudah dibawa pergi oleh lelaki tua ini bahkan diterima sebagai muridnya, bisa dikatakan mereka berusaha mengambil air dari keranjang bambu, namun sia-sia. Dengan kepergian Long Chen, mereka tidak perlu terus bertarung. Wang Sheng, pergi ke istana Beishen. Seseorang berteriak dengan dingin. Wajah Wang Sheng terlihat jelek, kali ini yang paling menderita kerugian adalah Wang Sheng dan keluarga Wang. Kini, keluarga Wang dan istana Nanshen telah bubar dan tidak punya pilihan selain pindah ke istana Beishen. Awalnya, jika istana Beishen dapat merebut Long Chen kali ini dan menggunakan token Hunyuan untuk memasuki Shenzhou, harta yang diperoleh akan menjadi bagian dari keluarga Wang, yang dapat menggantikannya. Tapi sekarang, jika Long Chen gagal menang, mereka akan pindah ke istana Beishen, dan kerugiannya akan sangat besar. Bagaimanapun, keluarga Wang telah beroperasi di istana Kuil Selatan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan merupakan salah satu dari 10 keluarga teratas. Namun, jika mereka pindah ke istana Kuil Utara, mustahil untuk memasuki pusat kekuatan istana Kuil Utara. Hilangnya keuntungan tidak dapat dibayangkan. Wang Sheng sangat tertekan hingga dia ingin muntah darah. Luming, kita harus menangkap Luming itu agar kita bisa mengganti kerugianku. Ekspresi ganas melintas di mata Wang Sheng. Setelah itu, orang-orang dari istana Beishen pergi, dan pertempuran besar pun berakhir. Di antara kerumunan, Luming mundur diam-diam. Apa yang terjadi kali ini di luar dugaannya, tetapi merupakan berkah besar bahwa Long Chen diterima sebagai murid oleh Sekte Yuanlu. Suatu hari kemudian, tubuh kedua Luming bergabung dengan tubuh utamanya. Segera, berita bahwa Long Chen diterima sebagai murid oleh guru tertinggi Sekte Yuanlu dan meninggalkan benua Shenzhou menyebar luas. Setelah Long Chen pergi, orang-orang yang tersisa secara alami menargetkan Luming. Sekarang, hanya Luming yang tersisa dengan token Hunyuan. 4 istana Dewa Utama, Tenggara, Barat Laut, dan orang-orang kuat dari benua lain bergabung dalam perburuan Luming. Berbagai metode digunakan tanpa henti, bahkan jika Luming memiliki teknik nafas hantu, dia hampir ketahuan. Di lain waktu, Luming muncul untuk menarik perhatian orang lain dan dikepung oleh sekelompok orang kuat, dia harus berjuang keras sebelum keluar dari pengepungan. Di area yang penuh energi iblis, Luming muncul dan bergabung dengan Xian Yanqing. Luming, dalam beberapa bulan, orang-orang kuat dari Sekte Yuanlu akan datang menjemput kita. Meskipun lembah Dewa Naga telah dihancurkan, kamu dapat pergi ke Sekte Setan Tianyu bersamaku. Orang-orang dari grup kontinental Shenzhou akan aku juga tidak berani melakukan apapun padamu, saran Xian Yanqing. Luming menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun saya dapat menjaga diri saya tetap aman, bagaimanapun juga, saya belum bergabung dengan Sekte Yuanlu, dan saya tidak memiliki efek jera pada orang-orang di benua Shenzhou. Setelah saya pergi, beberapa orang mungkin akan marah. Dengan Shen Huang, Tiongkok Daratan mengambil tindakan. Luming, apa yang akan kamu lakukan? Xian Yanqing bertanya, mengerutkan kening. Bab 1382 menjelaskan situasi secara keseluruhan. Bunuh. Cahaya dingin melintas di mata Luming. Bunuh, bunuh saja. Sebelum aku pergi, bunuh semua orang yang ketakutan. Yang terbaik adalah membunuh semua kaisar di atas kaisar bela diri tingkat ketiga. Hanya dengan cara inilah benua Shenhuang bisa aman, dan dengan cara ini aku bisa aman, merasa nyaman. Pergi ke Yuanlu. Niat membunuh di mata Luming menjadi semakin dingin, dan akhirnya ekspresi kegilaan melintas di matanya. Membunuh. Luming ingin membunuh semua orang kuat di atas kaisar bela diri tingkat ketiga di benua Shenzhou. Jika orang lain mendengar kata-katanya,
mereka pasti akan berpikir bahwa dia adalah orang gila. Seluruh benua Shensu dipenuhi dengan master, termasuk mereka yang berada di Kaisar Bela Diri tingkat 4. Bagaimana dia bisa membunuh Luming dengan kultivasinya? Bahkan Xian Yanqing terkejut dengan kata-kata Luming. Sekarang, aku bukan tandingan Kaisar Bela Diri tingkat keempat, jadi selama periode waktu ini, aku perlu berlatih dalam pengasingan. Juga, ketika saatnya tiba, aku akan melatih tubuh keduaku dan membentuk formasi pembunuhan di maju. Mungkin tidak ada kesempatan. Luming berkata, dia memutuskan untuk bertarung. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, bahkan jika tubuh utama dan tubuh sekunder bergabung, dia masih bukan tandingan Kaisar Bela Diri tingkat keempat. Dia perlu meningkatkan kekuatannya. Setelah periode latihan ini, tubuh rohaninya yang murni telah mencapai 90% tingkat api, dan hanya selangkah lagi dari 100% tingkat api sempurna. Selama tubuh spiritual yang murni mencapai kesempurnaan, kekuatannya akan meningkat. Pada saat yang sama, jurus pembunuh terkuat Luming adalah Keis Fantian Seal. Selama periode waktu ini, Luming telah mengembangkan kelima konsepsi artistik seni bela diri ke tingkat tertinggi ke-6. Sekarang, Luming telah mulai berlatih segel Keis Fantian. Selama segel Keis Fantian berhasil dikembangkan, kekuatannya akan sangat mencengangkan. Ketika saatnya tiba, tubuh kedua akan mengatur formasi pembunuhan terlebih dahulu. Jika dipersiapkan dengan baik, bukan tidak mungkin untuk membunuh orang kuat di Kaisar Bela Diri tingkat keempat. Xian Yanqing tahu bahwa Luming bertindak tegas, dan karena dia telah memutuskan, dia pasti akan melakukannya. Dia tidak banyak bicara, tetapi diam-diam memutuskan untuk memperkuat kultivasinya dan meningkatkan kekuatannya sehingga dia dapat membantu Luming sesegera mungkin. Kini, masih ada 4 bulan tersisa sebelum penunjukan 2 tahun dengan Yuan Ludazong. Setelah itu, tubuh utama Luming memasuki peta gunung dan sungai. Xian Yanqing menyingkirkan peta gunung dan sungai dan berbalik untuk memasuki tempat yang penuh dengan energi iblis. Tapi tubuh kedua Ming Lian tertinggal di sini. Di hari-hari berikutnya, tubuh sekunder Ming Lian kadang-kadang muncul untuk menarik perhatian orang lain, tetapi begitu dia muncul, dia akan menghilang tanpa jejak, menyembunyikan identitasnya dan mengukir prasasti serta membunuh formasi di tempat rahasia. Sedangkan untuk tubuh utamanya, dia telah berlatih keras. Waktu berlalu hari demi hari. Pada bulan kedua pengasingan, Xian Yanqing mencapai terobosan dalam kultivasi dan mencapai tingkat tertinggi. Tidak lama setelah terobosan kultivasi Xian Yanqing, Dandan dan Pao Pao terbangun satu demi satu. Apalagi saat Dandan dan Pao Pao terbangun, aura mereka sangat mencengangkan. Itu semua adalah aura alam kaisar. Ini membuat Luming sangat senang. Dandan dan Pao Pao adalah 10 monster asli dengan kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Meski mereka baru saja menerobos menjadi kaisar, kekuatan tempur mereka sulit diprediksi. Ketika Dandan mendengar bahwa orang kuat dari Kaisar Bela Diri tingkat 4 sedang mengejar Luming, dia bahkan mengancam akan menamparnya sampai mati dengan nada keras. Luming tidak mempercayainya, jadi dia bertarung dengan Dandan, hanya untuk menemukan bahwa dia bukan tandingan orang ini. Haha, Luming, mari kita lihat betapa sombongnya kamu di depanku mulai sekarang. Mulai sekarang, kamu harus mendengarkan aku saja. Dandan sangat bangga, dengan sepasang cakar depan di punggungnya, dan dia arogan. Menabrak. Saat berikutnya, dia ditendang oleh Bubles dan berguling puluhan kali di tanah. Kamu, anak kecil, beraninya kamu mengambil tindakan terhadapku. Dandan tidak bisa bersikap sombong selama lebih dari 3 detik sebelum dia bangkit dari tanah dan menatap ke arah Bubble. Tweet. Gelembung berdiri di bahu Luming, menatap Dandan dengan sepasang mata gelap. Gelembung di ujung hidungnya besar dan kecil, seolah berkata kepada Dandan, jika kamu punya kemampuan, datang dan lakukan. Lubang hidung Dandan dipenuhi asap, tetapi Bubles adalah tikus ruang dan waktu, dan dia mengendalikan ruang dan waktu. Tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap Bubles. Kicauan. Bubble menjerit, meringkuk dan berguling di bahu Luming. Hei, sepertinya semua ramuan masa depan harus diberikan kepada Pao Pao. Bagus sekali, gumam Luming. Dandan segera berhenti, menunjukkan senyuman tersanjung, dan berteriak, Luming, tolong, aku. Tidak, apakah aku baru saja bercanda denganmu? Luming mengabaikan Dandan dan melihat ke kejauhan, dengan kilatan di matanya. Jejak niat membunuh, kalau begitu kali ini, ayo bermain lebih besar.
Kekuatan tempur Dandan lebih unggul darinya, dan pasti tidak akan lebih lemah dari Kaisar Bela Diri tingkat keempat, atau bahkan lebih kuat. Ditambah dengan konsepsi artistik ruang dan waktu gelembung, tidak. Sekarang harus dikatakan sebagai keajaiban alam ruang dan waktu, Luming berencana untuk memainkan yang besar. Setelah itu, lanjutkan latihan. Masih ada waktu setengah bulan sebelum utusan Sekte Yuanlu tiba, Luming akhirnya memahami seni bela diri dari Chaos dan berhasil mempraktikkan segel pengguncang surga kekacauan. Sudah waktunya untuk mengambil tindakan. Mata Luming menjadi dingin. Kemudian, Luming dan Xian Yanqing meninggalkan daerah ini bersama-sama dan sampai di sebuah danau tak berujung. Sebelumnya, Ming Lian diam-diam mengukir formasi pembunuhan di dekat danau besar ini, memakan waktu beberapa bulan dan akhirnya selesai. Ini adalah susunan pembunuhan yang diwarisi dari orang suci Tianxuan, dan sangat kuat. Dengan budidaya tubuh kedua, butuh beberapa bulan untuk menyelesaikannya, yang menunjukkan kekuatannya. Sudah waktunya menyebarkan berita. Luming berbisik. Kemudian, Ming Lian melangkah ke udara dan pergi. Tidak lama kemudian, sebuah berita mengejutkan menyebar di benua Shenzhou. Seseorang menemukan tempat di mana Luming diam-diam mundur, dan Luming diam-diam mundur di tempat itu. Begitu berita ini keluar, benua Shenzhou menjadi gempar. Pergi, tangkap Luming. Kali ini, kita tidak boleh membiarkan dia melarikan diri. Segel wilayah dunia itu. Satu demi satu, orang-orang kuat berbicara, Istana Dewa Selatan, Istana Dewa Utara, Dewa Timur Istana, Istana Dewa Barat, ada juga benua peringkat kedua seperti benua Sueyang, benua peringkat ketiga dan seterusnya. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju danau besar tempat Luming berada. Luming, yang duduk bersila di danau, tiba-tiba membuka matanya. Apakah kamu di sini? Mata Luming berbinar. Mendesis. Mendesis. Di sekeliling, ruang terus terbuka, dan sosok-sosok keluar dari ruang. Di saat yang sama, aura menakutkan memenuhi udara. Yang kuat semuanya kuat, dan yang terburuk adalah Kaisar Bela Diri yang kuat. Ada lebih dari 500 orang. Ini jumlah yang mencengangkan, lebih dari 500 kaisar. Keempat istana Dewa Utama ada di sini, serta beberapa orang kuat dari benua lain. Luming dikelilingi oleh orang-orang dari segala arah, dan ruangan itu tampak membeku. Luming tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Luming, kamu lari kemana? Seseorang dari utara berbicara, tapi itu adalah Wang Sheng. Siapa bilang aku akan kabur? Luming berdiri di atas danau, dan melihat sekeliling dengan acuh tak acuh. Di benua Shenzhou, sebagian besar orang kuat dari Kaisar Bela Diri tingkat ketiga ada di sini, bukan? Jangan lari. Hehe, sepertinya dia tahu bahwa dia tidak bisa lari. Wang Sheng mencibir. Haha. Luming mencibir, mengabaikan Wang Sheng, melihat sekeliling, dan berkata dengan suara, kamu datang ke sini hanya karena kamu menginginkan token Hunyuan, masuk ke runtuhan ilahi, dan dapatkan harta karun itu. Saya bisa melakukannya. Izinkan saya memberitahu Anda, memang ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di inti Shenzhou. Bab 1383 kalian semua adalah sampah. Memang ada harta yang tak terhitung jumlahnya di inti runtuhan ilahi. Kata-kata Luming membuat mata semua orang berbinar dan jantung mereka berdebar kencang. Dari semua orang di sini, hanya Luming yang telah memasuki inti Shenzhou, dan hanya dia yang berhak berbicara. Alasan mengapa saya membuat kemajuan pesat dalam kultivasi adalah karena saya memperoleh harta tertinggi di inti Shenzhou. Luming terus berbicara, membuat hati semua orang memanas. Ya, Luming awalnya hanyalah seorang pemuda dari benua Shenhuang, tetapi kemampuannya melampaui semua pahlawan dan berdiri di puncak generasi muda di benua Shenzhou. Sekarang dia bahkan lebih menakjubkan. Membunuh Kaisar Bela Diri itu seperti memotong melon dan sayuran. Ini luar biasa, semua orang menghubungkan semua ini dengan inti Shenzhou. Pasti ya, itu pasti karena Luming memperoleh harta karun di inti runtuhan ilahi sehingga dia mencapai hasil seperti itu. Token Hunyuan. Semua orang menatap Luming, ingin memakannya. Tapi untuk sementara, tidak ada yang mengambil tindakan. Ada begitu banyak orang di sini, dan 4 kuil utama berkumpul. Semua orang menginginkan token Hunyuan, dan mereka semua memiliki keraguan satu sama lain. Kepada siapa saya harus memberikan token Hunyuan? Bagaimana kalau begitu, saya menyerah,
bergabung dengan salah satu dari Anda, dan membantu Anda memasuki inti Shensu. Luming berkata dengan cibiran di bibirnya. Mata orang-orang di 4 istana Dewa Utama semuanya berbinar. Tapi segera, semua orang saling waspada. Jika Luming benar-benar bergabung dengan salah satu partai, dia pasti akan dikepung oleh 3 partai lainnya. Jangan tertipu oleh rencana orang ini untuk mengasingkan satu sama lain. Dia memprovokasi kita untuk mengambil tindakan terlebih dahulu. Teriakan keras terdengar. Luming melihat sekeliling dan menemukan bahwa orang yang berbicara adalah Hai Pengtian, Panglima Istana Nanshan Zhenhai. Hai Pengtian memandang Luming dengan kebencian di wajahnya. Ya, dia ingin kita bertarung agar dia bisa menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Yang lain juga berbicara. Orang-orang ini semua adalah monster tua yang telah hidup ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun, pikiran mereka sangat tajam, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui apa yang dipikirkan Luming. Saya mengusulkan agar kita menjatuhkan Luming terlebih dahulu, menghancurkan budidayanya, dan kemudian membiarkan 4 istana Dewa Utama bersama-sama mengambil alih. Bagaimanapun, ada runtuhan dewa di dekat 4 istana Dewa Utama. Kami bergiliran menggunakan Luming untuk masuk runtuhan ilahi untuk dijelajahi. Itu dia. Wang Sheng membuka mulutnya dan memberikan saran. Saya pikir tidak apa-apa. Saya setuju. Yang lain juga berbicara satu demi satu dan mencapai kesepakatan. Luming, tipuan kecilmu ini sama sekali tidak berguna di depan kami. Sebaiknya kau menyerah saja dan ditangkap. Ini adalah takdirmu. Hai Pengtian mencibir. Benarkah? Setelah rencana perceraian gagal, wajah Luming tetap tenang. Dia melirik ke arah Hai Pengtian dan berkata, kalau begitu ambil tindakan dan datang dan panggil aku. Kamu, melihat ekspresi tekad Luming, Hai Pengtian hampir mengambil tindakan, tetapi pada saat kritis, dia menahan diri. Bocah ini penuh trik. Dia sangat tenang. Mungkin ada penipuan di sini. Bocah ini memiliki klon yang pandai dalam seni prasasti. Mungkin dia telah menyiapkan susunan pembunuhan di sini. Hai Pengtian menjadi tenang dan dianalisis. Ya, kamu harus waspada terhadap ini. Kata pria kuat lainnya di Kaisar Bela Diri tingkat 4. Apa? Apakah kamu tidak berani mengambil tindakan? Sungguh sia-sia, sama penakutnya seperti tikus. Luming mencibir. Jin Hai Pengtian dan beberapa penguasa lainnya dari 4 istana Dewa Utama tampak sedikit jelek. Mereka benar-benar takut dengan susunan pembunuhan yang dibuat Luming di sini. Kekuatan Luming sendiri sangat kuat, dan dia mampu membunuh Kaisar Bela Diri tingkat ketiga. Ini pada dasarnya aneh. Yang mereka takuti adalah jika Luming mendapatkan harta karun dari inti runtuhan ilahi dan menempatkannya dalam formasi, siapapun yang menyerang lebih dulu mungkin dalam bahaya. Namun, mereka tidak bisa membunuh Luming bersama-sama. Token Hunyuan telah terintegrasi dengan Luming, bahkan jika mereka membunuh Luming, mereka tidak akan mendapatkan token Hunyuan. Satu-satunya cara untuk melakukan ini adalah dengan menangkap Luming, atau menghancurkan budidaya Luming. Dengan cara ini, mereka akan berhati-hati dalam mengambil tindakan. Mengapa kamu tidak mengambil tindakan? Tuan macam apa yang ada di sana? Semuanya sampah. Luming begitu sombong sehingga dia tidak merasa khawatir sama sekali. Ini membuat semua orang lebih percaya diri, dan Luming memasuki formasi besar saat ini. Jika ada formasi besar, kirim seseorang untuk mengujinya dan kita akan mengetahuinya. Kata seorang tokoh setingkat tuan. Di benua Shensu, satu-satunya orang yang bisa disebut penguasa adalah mereka yang berada di Kaisar Bela Diri tingkat keempat. Ya, ayo kirim seseorang untuk mencobanya. Kata sosok setingkat penguasa lainnya. Tapi siapa yang harus dikirim? Mata semua orang berkedip, dan tidak ada yang mau melangkah maju dan mencobanya. Jika Luming benar-benar memasang barisan pembunuh di sana, sebagian besar orang yang maju untuk mengujinya akan berada dalam bahaya. Hal ini membuat tidak ada satupun dari 4 candi besar yang bersedia mengirimkan orangnya terlebih dahulu. Orang-orang dari benua kecil ini mengikuti, jadi mereka harus berusaha. Seseorang berkata dengan santai. Ekspresi orang-orang kuat dari benua lain berubah dengan liar. Sosok-sosok itu bersinar, dan sosok tuan dari masing-masing dari 4 istana Dewa Utama muncul di samping orang-orang kuat dari benua lain. Mata dingin mereka membuat orang-orang kuat dari benua lain merasa kedinginan.
Apa yang akan kamu lakukan? Seseorang dari benua lain berteriak. Apa yang kamu lakukan? Kamu ingin memancing di perairan yang bermasalah di sini, jadi kamu harus melakukan sesuatu. Naik dan tangkap anak itu. Seorang tokoh dominan berkata dengan dingin. Kamu terlalu sombong. Seseorang berkata dengan enggan. Omong kosong, naiklah. Jika tidak, aku akan menghancurkanmu sekarang, termasuk benuamu, tegur tuan itu, sangat mendominasi. Akhirnya, benua lain, kecuali orang-orang dari benua Blood yang peringkat kedua, para master dari benua lain tidak punya pilihan selain melangkah maju. Ada puluhan orang. Mereka semua berada di tingkat kedua dan ketiga kaisar bela diri. Orang-orang ini terpaksa mendekati Luming secara perlahan. Luming, cepat tangkap dia, tegur seorang master kaisar bela diri tingkat ketiga. Omong kosong, jika kamu ingin mengambil tindakan, lakukan dengan cepat dan berhenti merengek, Luming memarahinya. Ayo kita bertindak bersama. Oke, ayo kita bertindak bersama. Pada akhirnya, lusinan orang kuat dari kaisar bela diri tingkat kedua dan ketiga bergegas menuju Luming bersama-sama. Bunuh! Luming tiba-tiba berteriak, auman naga terdengar di tubuhnya, garis keturunan ketiga muncul, pedang pola naga muncul di tangannya, melangkah keluar, dan menebas dengan satu pedang. Menabrak! Menabrak! Cahaya pedang menerobos serangan berat dan membunuh 3 orang kuat di kaisar bela diri tingkat kedua. Memanfaatkan situasi ini, dia menyapu dengan kakinya, seorang pria kuat dari kaisar bela diri tingkat ketiga terguncang dan dikirim terbang oleh Luming. Bunuh! Luming memegang pedang di tangannya dan mulai membunuh seolah-olah dia berada di tanah tak berpenghuni. Pedang bertanda naga menebas mereka, dan mereka yang berada di kaisar bela diri tingkat kedua tidak bisa melawan mereka sama sekali, mereka semua dibunuh oleh satu pedang, hanya kaisar bela diri tingkat ketiga yang bisa menahan beberapa serangan. Mengaum. Tiba-tiba, garis keturunan 9 naga muncul, Luming berubah menjadi 9 naga, dan domain kekacauan menutupi dirinya, cakar naga 9 naga terus menyambar, mencabik-cabik pembangkit tenaga listrik kaisar bela diri tingkat ketiga. Yang lain tersentak dan mundur ketakutan. Lusinan orang mengambil tindakan dan dalam beberapa tarikan napas, Luming membunuh lebih dari 10 orang, sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Luming. Kekuatan tempur anak ini telah meningkat lagi. Hai Pengtian memiliki pemikiran di benaknya. Di antara tokoh dominan di sini, dialah satu-satunya yang pernah berperang melawan Luming. Bab 1384 Pertempuran melawan Hai Pengtian. Dia menemukan bahwa kekuatan tempur Luming telah meningkat dibandingkan sebelumnya. Faktanya, memang demikian. Sekarang, tubuh spiritual murni Luming telah dikembangkan dengan sempurna, dan prototipe alam kekacauan semakin besar, dan apinya semakin dalam. Kekuatan tempur tubuh utamanya adalah memang lebih baik dari sebelumnya. Sebuah kemajuan besar. Sekarang, kekuatan tempur utama Luming dapat dikatakan telah mencapai puncaknya, puncak yang tidak dapat ditingkatkan lagi. Wajah para penguasa di 4 istana dewa utama agak jelek. Dengan mengirim orang-orang ini ke kematian, tidak ada cara untuk menguji benar dan salahnya Luming. Jika Anda ingin menguji kebenarannya, Anda hanya dapat menggunakan sosok kaisar bela diri tingkat keempat. Namun, siapakah penguasa kaisar bela diri tingkat 4 di tempat kejadian yang bersedia mengambil risiko? Biarkan aku mengambil tindakan. Setelah beberapa saat, Hai Pengtian berkata. Dia dan Luming memiliki kebencian sedalam laut, dan mereka berharap bisa mencabik-cabik Luming. Menabrak! Menabrak! Hai Pengtian melangkah keluar, dengan aura kuat kaisar bela diri tingkat keempat mekar sepenuhnya. Pada saat yang sama, sepasang sayap emas muncul di punggungnya, dan energi tajamnya memotong retakan di angkasa. Hai Pengtian, aku akan mengirimmu untuk menemani kedua putramu dan saudara laki-lakimu yang kedua hari ini. Suara Luming datang dari Kowon. Bajingan kecil, aku akan menghancurkan kultivasimu terlebih dahulu dan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Hai Pengtian berkata, dan dengan kepakan sayapnya di belakang punggungnya, sosoknya menghilang dan dia bergegas menuju Luming. Cici. Sepasang sayap emas, seperti dua bilah yang sangat tajam, menebas ke arah 9 naga. Luming menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mengendalikan pedang bertanda naga dan memblokir salah satu sisinya. Pada saat yang sama, dia menginjak 9 naga dan terus-menerus meledakkan sisi lainnya.
Kapan? Ledakan. Dengan beberapa kali raungan, tubuh Jiulong terguncang, dan dia menginjak kehampaan dan mundur. Bunuh! Hai Pengtian berteriak dingin dan terus membunuh Luming. Satu demi satu, ujung tajamnya mengalir ke arah Luming. Luming mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi dia masih dalam posisi yang kurang menguntungkan dan dikalahkan sepenuhnya, tubuh Jiulong dipenuhi retakan. Kaisar bela diri tingkat keempat jauh lebih kuat daripada kaisar bela diri tingkat ketiga, dan Luming bukanlah tandingannya. Tiba-tiba, sesosok tubuh keluar dari Jiulong. Tubuh kedua Ming Lian. Ming Lian melambaikan tangannya, dan 5 pedang terbang bulu burung phoenix menembus kehampaan dan membunuh Hai Pengtian. Pada saat yang sama, diagram 10.000 formasi terbang, dan formasi tak berujung menyelimuti Hai Pengtian. Kapan? Kapan? Hai Pengtian melambaikan sayap emasnya, menjatuhkan 5 pedang terbang bulu phoenix, dan memusnahkan sejumlah besar formasi. Kowon meraung, dan bersamaan dengan tubuh kedua Ming Lian, ia menyerang Hai Pengtian, dan keduanya memulai pertempuran. Untuk sementara, meskipun Luming masih dalam posisi yang kurang menguntungkan, tubuh dan tubuhnya bekerja sama dengan sempurna, dan dia akhirnya mampu melawan. Luming ini benar-benar jenius. Bahkan jika dia adalah musuh, sosok yang dominan harus menghela nafas. Ya, bocah ini, aku tidak tahu keterampilan rahasia macam apa yang dia latih, tetapi klonnya sebenarnya adalah master prasasti murni, dan dia juga telah mencapai ranah kaisar. Sungguh luar biasa, keterampilan boneka? Banyak tuan berkata. Dengan pengetahuan mereka, secara alami mustahil bagi mereka untuk mengetahui teknik rahasia si kembar, jadi mereka semua berspekulasi. Karena orang ini telah tersinggung, kita tidak boleh menahannya. Setidaknya budidayanya harus dihancurkan bagaimanapun caranya. Wang Sheng berkata, hatinya terasa sedikit dingin. Bakat Luming terlalu menakutkan, jika Luming lolos, itu akan menjadi mimpi buruk mereka saat mereka besar nanti. Tokoh tuan lainnya mengangguk. Dalam sekejap mata, Luming dan Hai Pengtian bertarung dalam puluhan gerakan. Hai Pengtian, hanya ini yang kamu punya. Bagaimana cara membalaskan dendam putramu? Luming mencibir sambil bertarung dengan sengit. Sialan! Hai Pengtian meraung dalam hatinya, kaget. Dia telah mencoba yang terbaik, tetapi masih tidak bisa mengalahkan Luming. Meskipun tingkat kultivasinya hanya pada tahap awal kaisar bela diri tingkat keempat, dan kekuatan tempurnya dianggap lemah di antara kaisar bela diri tingkat keempat, tidak sulit untuk membunuh sosok kaisar bela diri tingkat ketiga. Kaisar tapi sekarang, dia tidak mampu mengalahkan seorang pemuda junior. Hatinya menjadi sedikit cemas. Sekarang, mata Luming tiba-tiba berbinar, dan garis keturunan 9 naga tiba-tiba runtuh, memperlihatkan tubuh asli Luming. Segel Keis Ventian. Luming menggunakan kedua tangannya untuk segera menutup segelnya. Ledakan. Di langit, segel raksasa besar terbentuk, seperti segel giok yang digunakan oleh Kaisar Fana, tetapi sebesar gunung, dengan cahaya kekacauan yang merasukinya. Ini adalah segel Keis Ventian. Segel Keis Ventian jatuh dari langit dan menekan Hai Pengtian, kekuatannya yang mengerikan membuat wajah Hai Pengtian berubah drastis. Blokir! Hai Pengtian berteriak, dan sepasang sayap emas di belakang punggungnya bergetar sangat cepat, membentuk energi tajam yang tak terhingga dan meledak menuju segel Keis Ventian. Ledakan! Akhirnya, Keis Ventian Seal bertabrakan dengan serangan Hai Pengtian. Pada saat ini, wajah Hai Pengtian berubah liar, dan serangan yang dilancarkannya terus meledak dan menghilang. Segel Keis Ventian seperti gunung suci dari zaman kuno, menekan segalanya. Ledakan! Akhirnya, serangan Hai Pengtian berhasil dikalahkan, dan Keis Ventian Seal membombardir Hai Pengtian. Tubuh Hai Pengtian bergetar hebat, dia menjerit, dan tubuhnya terjatuh, darah muncrat dari mulutnya. Dalam konfrontasi langsung dengan Keis Ventianin, Hai Pengtian dikalahkan dan menderita kerugian besar. Membunuh. Pada saat ini, Ming Lian memanfaatkan kesempatan tersebut dan membunuh Hai Pengtian. 10.000 formasi menutupi Hai Pengtian, dan pada saat yang sama, 5 pedang terbang bulu burung phoenix menembus 5 titik vital Hai Pengtian. Hai Pengtian berusaha sekuat tenaga untuk melawan, namun ia baru saja terkena Keis Ventian Seal. Nafasnya tidak tenang, seluruh tubuhnya kesakitan seolah terkoyak, ia tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan tempur sama sekali.
Dia berjuang untuk melawan, tetapi tubuhnya masih tertusuk oleh dua pedang terbang bulu Phoenix, hampir memotong tubuhnya menjadi dua. Hancurkan! Akhirnya, cahaya keemasan menyilaukan mekar, dan salah satu sayap Hai Pengtian meledak, membentuk badai yang mengerikan, merobek blokade tubuh Ming Lian, bergegas keluar, dan terbang menuju Nanshen di antara kerumunan istana. Beberapa suap lagi darah muncrat, dan wajah mereka sepucat kertas. Kerumunan itu tersentak. Sosok dominan di Kaisar Bela Diri tingkat keempat hampir dibunuh oleh Lu Ming. Sungguh menakjubkan. Sayang sekali. Lu Ming menghela nafas secara diam-diam. Bagaimanapun, kekuatan tempurnya masih belum mencukupi. Dia tiba-tiba menggunakan segel Keis Fantian tadi, tetapi gagal membunuh Hai Pengtian. Jika Hai Pengtian lebih memperhatikan lain kali, akan lebih sulit untuk dibunuh. Kekuatannya masih agak kurang dibandingkan dengan Kaisar Bela Diri tingkat keempat. Jumlah energi nyata yang dikonsumsi benar-benar menakutkan. Lu Ming menghela nafas. Tumpukan besar batu mentah muncul. Lu Ming menggunakan garis keturunan 9 naga untuk menelan batu mentah dan memurnikannya. Segel Keis Fantian yang baru saja dia gunakan telah menghabiskan hampir 50% energi asli Lu Ming. Dengan kata lain, dengan energi sejati Lu Ming, dia hanya dapat menggunakan 2 gerakan segel Keis Fantian, dan energi sejatinya akan habis. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang tokoh dominan bertanya. Bahkan Hai Pengtian tidak mencoba mencari tahu apakah Lu Ming telah menyiapkan barisan pembunuh di sini. Apa selanjutnya? Jika kita mengirim beberapa orang lagi untuk mengambil tindakan, kita bisa mengujinya, saran seseorang. Bab 1385 Mandi Darah Kaisar. Ya, saya menyarankan agar masing-masing dari 4 istana besar kita mengirim orang kuat dari Kaisar Bela Diri tingkat keempat, dan mereka berempat bergabung. Dengan cara ini, kita pasti bisa menguji kedalaman anak ini. Jika anak ini tidak melakukannya, jangan mengatur formasi pertempuran yang menentukan di sini, itu akan terjadi. Dia memenangkannya dalam satu gerakan. Kata seorang lelaki tua berambut putih dari Istana Beishen. Orang ini adalah penguasa istana-istana Beishen, budidayanya telah mencapai puncak Kaisar Bela Diri tingkat keempat, dan kekuatannya setinggi langit. Oke, ayo kita lakukan. Yang lain mengangguk setuju. Langkah selanjutnya adalah mencalonkan kandidat. Segera, masing-masing dari 4 istana dewa utama memilih orang kuat dari Kaisar Bela Diri tingkat keempat. Di Istana Beishen, Wang Sheng baru saja menyerah dan berstatus paling rendah. Tidak ada keraguan bahwa Istana Beishen memintanya untuk mengambil tindakan yang membuat wajahnya terlihat sedikit jelek. Ledakan! 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 Dari 4 arah, 4 sosok tuan, seperti 4 dewa, mendesak ke arah Lu Ming. Lu Ming, tidak peduli apapun cara yang kamu miliki, hari ini, hasilnya sudah ditentukan. Wang Sheng mencibir, selangkah demi selangkah, auranya menjadi semakin kuat, dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh cahaya suci putih susu. Di antara keempatnya, dialah yang terkuat. Dia awalnya adalah salah satu dari 10 kepala klan teratas Istana Nanshen, dan berada di peringkat 3 teratas di antara 10 kepala klan teratas Istana Nanshen, kultivasinya hampir mencapai puncak Kaisar Bela Diri tingkat keempat. Tubuh utama dan tubuh kedua Lu Ming berdiri bersama, menutupi seluruh tubuhnya dengan prototipe alam kekacauan, menahan tekanan dari dunia luar. Ledakan! Di bawah tekanan 4 orang kuat, air danau di bawahnya melonjak, dan air danau dalam jarak hampir 100.000 mil langsung menguap, memperlihatkan dasar danau yang kering. Ambil tindakan! Tiba-tiba, Wang Sheng berteriak keras dan memimpin. 3 orang kuat lainnya juga menyerang Lu Ming. Gelembung! Kali ini, Lu Ming memberikan minuman ringan. Kemudian, bubble muncul di bahu Lu Ming, berkicau, dan melambaikan kaki kecilnya ke depan. Gelembung transparan tiba-tiba muncul di masing-masing Wang Sheng dan mereka berempat, menyelimuti mereka berempat. Mereka berempat membeku di udara, tidak bisa bergerak. Keempat orang itu tersegel di dalam gelembung, dengan ekspresi ngeri di mata mereka. Bunuh! Lu Ming mengambil tubuh utamanya, memegang pedang pola naga, dan membunuh salah satu dari mereka. Pria itu dipotong menjadi 2 bagian ketika pedang perang menghantamnya, dan Dewa Roh juga hancur berkeping-keping oleh energi pedang. Seorang penguasa Kaisar Bela Diri tingkat keempat terbunuh begitu saja.
Bagaimana mungkin? Semua orang di sekitar tercengang, tidak memahami apa yang sedang terjadi. Dan Luming membunuh orang kedua lagi. View. Darah berceceran di mana-mana, dan tuan kedua dibunuh oleh Luming. Lalu, Luming membunuh orang ketiga, Wang Sheng. Apa yang terjadi? Hancurkan, hancurkan. Wang Sheng berteriak dengan gila, menggunakan seluruh kekuatannya untuk memecahkan gelembung transparan itu. Ketika Luming hendak mendekatinya, dia akhirnya memecahkan gelembung transparan itu. Namun yang membuatnya putus asa adalah begitu dia memecahkan gelembung transparan tersebut, gelembung transparan lainnya muncul dari udara tipis dan menyelimuti dirinya. Gelembung transparan ini muncul tanpa peringatan apapun, tanpa fluktuasi apapun, dan tidak mungkin untuk menghindarinya. Tidak, tidak, jangan. Wang Sheng meraung keras di dalam hatinya dan berjuang keras. Namun, Luming telah tiba. Memanggil. Pedang perang menebas, membelah Wang Sheng menjadi dua bagian, menghancurkan tubuh dan jiwa. Membunuh Wang Sheng, Luming tidak melihatnya dan membunuh orang keempat. Apa yang terjadi? Itu adalah alam ruang dan waktu, itu adalah alam ruang dan waktu. Itu adalah hewan peliharaan, itu adalah hewan peliharaan yang mengirimkannya. Orang ini adalah monster, monster. Ayo bertindak bersama-sama dan bunuh dia. Kami lebih suka tidak token Hunyuan. Luming membunuh 3 tuan berturut-turut, membuat orang-orang kuat di istana Sifang benar-benar ketakutan dan benar-benar gila. Luming terlalu berbahaya. Jika kita tidak membunuhnya hari ini, merekalah yang akan mati nanti. Ambil tindakan, semuanya. Bunuh. Ratusan orang kuat di istana Sifang, pada saat ini, semuanya mengambil tindakan. Ratusan serangan berkumpul dan meledak ke arah Luming. Serangan ini begitu mengerikan hingga dunia bergetar. Murid Luming juga menyusut dengan cepat. Tidak ada keraguan bahwa jika Luming terkena, dia pasti akan musnah, dan tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Kicau. Tubuh Bubble bersinar, dan dia menggaruk kekosongan dengan cakar kecilnya. Saluran ruang dan waktu muncul. Luming bergegas ke saluran ruang dan waktu tanpa ragu-ragu. Ledakan. Begitu Luming bergegas ke saluran ruang waktu, serangan itu jatuh dan menghantam tanah. Di bawahnya, danau dengan radius ratusan ribu mil langsung musnah. Ledakan. Bumi dengan radius ratusan ribu mil berguncang hebat, dan retakan besar yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh daratan seperti jaring laba-laba. Di tengah serangan, sebuah lubang besar dengan radius puluhan ribu mil muncul dan tak terduga. Ledakan. Saat berikutnya, magma merah menyala keluar dari gua besar dan melesat ribuan mil ke langit. Tidak ada keraguan bahwa bumi telah ditembus, dengan radius ratusan ribu mil, seperti ujung dunia, dan banyak nyawa telah meninggal. Puluhan ribu mil jauhnya, ruang berfluktuasi, dan sosok Luming muncul. Luming belum mati. Dia ada di sana. Bunuh dia. Oh. Uhu. Satu demi satu, orang-orang kuat melihat Luming dan langsung membunuhnya. Aliran cahaya pelangi yang cemerlang menembus langit dan menuju ke arah Luming. Jika kamu ingin membunuh, bunuh dengan cepat hari ini. Kekuatan mutiara angin tetap mengalir ke tubuh Luming. Luming menggunakan teknik elemen angin, tubuhnya berayun sangat cepat, menghindari serangan satu demi satu, dan bergegas ke kerumunan. Kicau, teriak gelembung. Yang pertama menanggung beban adalah orang kuat Kaisar Bela Diri tingkat 4. Dia diselimuti gelembung transparan dan tidak bisa bergerak. Engah. Luming bergegas mendekat dan membunuh pria itu. Engah. Kemudian, Luming bergegas dan membunuh beberapa Kaisar Bela Diri. Luming bermandikan darah Kaisar, seperti dewa kematian yang tak terkalahkan. Saling mendukung. Kalau ada yang terjebak dalam gelembung itu, saling mendukung, teriak seseorang. Kemudian, seseorang terjebak oleh gelembung tersebut, dan orang kuat lainnya dengan cepat memberikan dukungan, membuat Luming tidak dapat memulai. Langkahnya tidak berguna, bunuh dia. Luming akan mati hari ini. Semua orang berteriak, membunuh Luming dari segala arah. Sudah waktunya aku mengambil tindakan. Dandan muncul dan terbang keluar. Tiba-tiba muncul cangkang penyu yang sangat besar di udara, banyak serangan yang mendarat pada cangkang penyu yang besar tersebut, dan semuanya terhalang oleh cangkang penyu tersebut. Uhu.
Gelembung membuka mulutnya dan meludahkan beberapa ujung yang tajam. Ujung tajam ini seperti bilah angin, tapi berkali-kali lebih kuat dari bilah angin. Itu adalah kondensasi ruang dan waktu. Engah! Orang kuat dari Kaisar Bela Diri tingkat keempat langsung terbunuh oleh ujung yang tajam. Aku akan melakukannya. Teriak Dandan, tubuhnya tumbuh dengan cepat, dan dia menampar orang kuat Kaisar Bela Diri tingkat 4 sampai mati. Setelah Dandan dan Pao Pao menerobos Kaisar, mereka menunjukkan kekuatan tempur mereka yang menakutkan dan bahkan mampu membunuh Kaisar Bela Diri tingkat keempat. Hal ini membuat orang-orang kuat dari segala penjuru merasa sangat ketakutan hingga hati mereka bergetar. Namun, ada terlalu banyak orang kuat di sekitarnya, meskipun Dandan dan Pao Pao masing-masing membunuh satu orang, mereka terkena beberapa serangan dan terbang keluar. Bab 1386 Pukulan Fatal. Wochao, ada terlalu banyak orang. Dandan membunuh dua master Kaisar Bela Diri tingkat ketiga dan terbang kembali ke bahu Luming. Kicauan. Gelembung muncul diam-diam di bahu Luming yang lain. Ayo pergi. Luming menggunakan teknik elemen anginnya, berbalik dan pergi. Bunuh. Jangan biarkan dia melarikan diri. Para master di tempat kejadian sudah bermata merah dan menuju ke arah Luming. Ratusan lampu merah warna-warni menembus kehampaan dan membanjiri Luming. Pada saat kritis, Bubble membuka jalan kosong, dan Luming bergegas ke jalan kosong dan muncul ribuan mil jauhnya, menghindari pukulan. Jangan berhenti, terus kejar dia. Hewan peliharaannya, betapapun menantangnya, tidak bisa terus menggunakan metode itu akan menghabiskan energinya. Dia tidak bisa melarikan diri. Beberapa tuan berbicara satu demi satu yang lain, menyerukan semua orang untuk membunuhnya, siang Luming. Hari ini, Luming harus dibunuh. Jika tidak, jika Luming dibiarkan melarikan diri, orang kuat seperti mereka tidak dapat berkumpul bersama setiap hari. Mereka harus dipisahkan. Setelah dipisahkan, mereka akan menjadi lebih berbahaya dalam menghadapi serangan Luming. Oleh karena itu, kita harus memberantasnya hari ini juga. Mereka menggigit Luming dan mengusirnya. Luming menuju ke depan, terbang dengan kecepatan tinggi. Setelah terbang 1 juta mil, Luming tiba-tiba berhenti, berbalik dan melihat tuan yang mengejarnya, dengan cibiran di bibirnya. Melihat tuan-tuan itu perlahan mendekat, Ming Lian muncul lagi. Api rohnya melonjak di antara alisnya, dan dia berteriak, "Bangun!" Bas! Berdengung. Dalam kehampaan, prasasti tak berujung muncul, dan formasi besar muncul dari langit. Formasi hebat ini mencakup radius 30.000 mil, menyelimuti semua orang. Ini adalah jurus mematikan Luming. Formasi pertempuran yang menentukan Luming tidak terukir di danau itu, tetapi di sini, danau itu hanyalah umpan, termasuk dirinya sendiri. Ia sudah lama mengetahui bahwa orang-orang berkuasa di Istana Sifang tidak akan mudah tertipu. Semua yang terjadi sebelumnya hanya untuk menarik orang-orang ini ke sini saat ini. Tidak, aku tertipu. Ada barisan pembunuh di sini. Cepat keluar, teriak seseorang. Sudah terlambat, formasi pedang pembunuh dewa, bunuh. Ming Lian berbalik dan meraung. Dalam formasi pertempuran yang menentukan, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan setiap cahaya pedang memancarkan aura yang menakutkan. Ini adalah tubuh kedua Ming Lian, yang membutuhkan waktu beberapa bulan untuk disiapkan, dan sangat kuat. Memanggil. 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 Energi pedang mengalir secara vertikal dan horizontal, membunuh dan menebas. Engah. 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 Kaisar-kaisar bela diri tingkat pertama, kaisar bela diri tingkat kedua, dan kaisar bela diri tingkat ketiga tidak mampu melawan cahaya pedang menebas mereka, menghancurkan tubuh dan jiwa. Hanya kaisar bela diri tingkat keempat yang hampir tidak bisa menolak. Hanya dalam beberapa menit, hanya ada lusinan orang kuat di kaisar bela diri tingkat 4 yang tersisa dalam kehampaan. Orang-orang ini hampir merupakan orang-orang terkuat di benua Shensu. Namun orang-orang kuat ini juga berjuang untuk menghidupi diri mereka sendiri. Ah! Dengan teriakan nyaring, Luming melihat Hai Pengtian ditusuk tepat di jantungnya oleh Wan Jian dan mati di tempat. Dia sudah terluka dan menjadi orang pertama yang meninggal. Setelah jatuhnya Hai Pengtian, beberapa penguasa yang lebih lemah dibunuh satu persatu. Jumlah orang semakin sedikit. Luming,
Ayo pergi, aku bersedia bergabung denganmu. Aku juga bersedia, selamatkan hidupku, beberapa orang berteriak dan mulai memohon belas kasihan. Kamu harus mati, aku lebih suka percaya pada orang mati. Luming berkata dengan dingin, formasinya berputar, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya tidak ada habisnya, dan orang-orang terbunuh satu demi satu. Ini, penguasa grup kontinental Shensu, sedang sekarat di negeri ini saat ini. Beberapa menit kemudian, hanya 5 atau 6 orang yang masih berjuang untuk bertahan di udara. 5 atau 6 orang ini adalah orang-orang terkuat di benua Shensu, masing-masing hanya berjarak satu langkah dari kaisar bela diri tingkat kelima. Mereka mencoba yang terbaik untuk menyerang, tetapi formasi besar ini mencakup radius 30.000 mil dan energi pedang tidak ada habisnya, mereka tidak dapat menerobos sama sekali. Luming, kamu harus mati dengan baik. Beberapa orang terakhir, tidak bisa memohon belas kasihan, mulai mengutuk. Engah! Engah! Tapi pada akhirnya, mereka semua kehabisan energi dan terbunuh satu persatu dalam formasi. Kali ini, lebih dari 500 kaisar bela diri yang kuat yang datang untuk membunuh Luming dibantai oleh Luming, tidak menyisakan satupun yang tersisa. Hal seperti ini belum pernah terjadi di grup benua Shensu. Setelah membunuh orang terakhir, Luming benar-benar rileks, menghela napas panjang, dan bersiap untuk pergi dan menyimpan cincin penyimpanan. Pada saat ini, Luming tiba-tiba merasakan krisis di hatinya. Perasaan krisis ini membuat Luming berdiri di atas kepalanya dan hatinya menjadi dingin. Memanggil. Pada saat ini, serangan mengerikan datang dari belakang Luming, membunuh Luming. Cepat, terlalu cepat, begitu cepat hingga Luming hampir tidak bisa bereaksi. Hampir tanpa disadari, sebuah naluri, dengan pemikiran di benaknya, Ming Lian menggerakkan tubuhnya dan berdiri di belakang Luming. Engah! Itu adalah pancaran cahaya pedang yang menembus langsung dari dada Ming Lianqi, energi pedang yang menakutkan tiba-tiba meledak, dan separuh tubuh Ming Lianqi langsung meledak, termasuk separuh kepalanya. Menabrak. Ming Lian terbang jauh, nafasnya sangat lemah. Tubuh kedua mengalami krisis yang fatal, dan tubuh utama terguncang, dan seteguk darah muncrat. Tapi penundaan ini juga memberi waktu bagi Luming. Energi dari mutiara pengikat angin mengalir masuk, dan Luming menggunakan teknik elemen angin, dan sosoknya mundur ke belakang seperti hantu. Begitu Luming mundur, ujung tajam yang menyerangnya maju, membunuh Luming dengan kecepatan yang sangat tinggi. Itu adalah cahaya pedang, ketajamannya sangat mengejutkan, dan bisa membunuh segalanya. Luming belum pernah melihat pedang setajam itu. Pada saat ini, Dandan dan Pao Pao juga bereaksi, dan sepotong cangkang kura-kura menghalangi bagian depan Luming. Terdengar derit, cangkang kura-kura menghalangi sebagian cahaya pedang, tapi masih tertembus oleh cahaya pedang. Pada saat ini, bubble membuka jalan kosong, dan sosok Luming tenggelam ke dalam jalan kosong dan muncul puluhan ribu mil jauhnya. Akhirnya mendapat pukulan fatal. Cahaya pedang menyala, dan seorang pria paruh baya muncul di kehampaan. Apakah itu kamu? Melihat orang ini, murid Luming menyusut. Pria parubaya ini adalah orang yang sama dari sekte Tianshan. Dia dan kepala keluarga Mu, Tuan Lin, sedang mengejar Luming. Mereka dilukai oleh ksatria naga sejati tanpa kepala di inti Shensu dan mundur karena malu. Luming awalnya mengira bahwa pihak lain telah kembali ke Yuanlu sejak lama, tetapi tanpa diduga, pihak lain tidak hanya tidak kembali ke Yuanlu, tetapi juga bersembunyi di samping sebelumnya, dan melancarkan pukulan fatal ke Luming ketika Luming berada di kondisi terbaiknya. Santai. Jika dia tidak menahan serangannya sekalipun, Luming akan mati. Namun kondisi pihak lain sangat salah. Seluruh tubuhnya dipenuhi kabut hitam, seperti ular berbisa, membungkus pria besar dari sekte Tianshan, membuatnya terlihat sangat ganas dan auranya tidak stabil. Ini setara dengan kaisar bela diri tingkat 6. Luming memperkirakan dalam pikirannya. Tingkat budidaya asli lawan harus berada di atas kaisar bela diri tingkat ke-7, tetapi karena kabut seperti ular berbisa, tingkat budidayanya turun ke tingkat kaisar bela diri tingkat ke-6. Tapi di kaisar bela diri tingkat 6, dia masih jauh melampaui Luming. Bab 1387 Sang Dalang. Luming, hidupmu sangat besar. Kamu bisa melarikan diri dengan cara ini, tapi tempat ini sangat jauh dari Shensu. Aku ingin tahu bagaimana kamu bisa melarikan diri?
Pria besar dari sekte Tianshan menatap Luming dengan mata penuh dengan keganasan, dengan niat membunuh yang dingin. Kamu tidak kembali ke Yuanlu? Luming mengerutkan kening dan berkata dengan konsentrasi tinggi. Pihak lain benar. Tempat ini terlalu jauh dari Shenzhou. Bahkan jika dia menggunakan gelembung untuk membuka saluran ruang waktu, dia mungkin tidak bisa lepas dari kejaran pihak lain. Sebelum dia bisa mencapai reruntuhan ilahi, dia dikejar dan dibunuh oleh lawannya. Luming sedang dalam krisis. Itu bukan karena kamu. Pria besar dari sekte Tianshan sepertinya tersengat oleh pertanyaan Luming. Dia meraung dengan marah dan berkata dengan galak, ini semua karena kamu. Saya telah dikutuk dan kultivasi saya telah sangat berkurang. Jika saya dalam keadaan ini, mengendarai susunan teleportasi jarak ultra, kekosongan akan bergetar, dan kekuatan kutukan mungkin akan menembus lebih dalam ke sumsum tulang dan sulit untuk dihilangkan. Bagaimana saya bisa bersedia melakukannya? Tanpa membunuhmu? Pria sekte Tianshan menjadi lebih marah dan lebih kejam saat dia berbicara. Luming tahu di dalam hatinya bahwa pihak lain seharusnya dilukai oleh ksatria naga tanpa kepala di inti Shenzhou dan menerima kekuatan kutukan. Ksatria naga sejati tanpa kepala pada awalnya bukanlah makhluk hidup, tapi terbentuk dari semangat juang abadi dari manusia yang sangat kuat. Setiap gerakannya mengandung kekuatan kutukan yang akan terus-menerus menggerogoti jiwa dan raga seseorang. Orang hebat dari sekte Tianshan tidak pernah kembali ke Yuanlu karena kekuatan kutukannya. Sepertinya di benua Shenzhou, kamulah yang menyebarkan berita bahwa aku memiliki token Hunyuan. Mata Luming bergerak dan dia tiba-tiba berbicara. Hal ini selalu terasa aneh baginya. Jika orang-orang dari Istana Nanshan sedang mencari jiwa Long Chen dan mengetahui bahwa dia memiliki token Hunyuan, Istana Nanshan pasti diam-diam mengirim orang-orang kuat untuk menangkapnya. Bagaimana bisa menyebar begitu banyak? Sekarang melihat pria besar dari sekte Tianshan, Luming tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Kemungkinan besar, orang besar dari sekte Tianshan lah yang menambahkan bahan bakar ke dalam api dan menyebarkan berita, berharap untuk membunuh Luming dengan bantuan orang lain. Haha, ya, ini aku. Pria besar dari sekte Tianshan tertawa, dan dengan satu langkah, dia berada 100 mil jauhnya, mendekati Luming dengan kecepatan tinggi. Luming mundur dengan tergesa-gesa, memikirkan tindakan balasan dalam pikirannya. Penghancuran lembah Dewa Naga juga bohong. Luming melanjutkan. Jika sekte Tianshan ingin menyingkirkan Luming dengan bantuan orang lain, pertama-tama, identitas Luming harus tidak menghalangi. Ji Hongchen berkata bahwa sekte Tianshan lah yang mengirimkan berita bahwa lembah Dewa Naga telah dihancurkan, mungkin orang besar dari sekte Tianshan yang mengatakannya. Dia menyebarkan berita palsu dengan tujuan memanfaatkan orang lain untuk menyingkirkan Luming. Tidak buruk? Pria besar dari sekte Tianshan berkata dengan dingin. Rencana yang bagus. Luming menghela nafas. Dari awal hingga akhir, karena perhitungan orang besar dari sekte Tianshan, Luming sampai pada titik ini dan diburu oleh seluruh benua Shenzhou. Sangat disayangkan orang besar dari sekte Tianshan masih meremehkan Luming. Pada akhirnya, saya harus mengambil tindakan sendiri. Memanggil. Pria besar dari sekte Tianshan itu menjadi semakin cepat, panjangnya melampaui Luming, dan mendekati Luming dengan kecepatan yang sangat cepat. Luming hanya bisa membiarkan bubble membuka saluran ruang waktu dan menuju utara puluhan ribu mil jauhnya, Luming muncul. Memanggil. Namun, kecepatan pria sekte Tianshan itu sangat cepat. Dengan kilatan cahaya dan bayangan, dia dengan cepat mengejar Luming, dan jarak antara keduanya menjadi semakin dekat. Apa yang harus aku lakukan? Pikiran Luming berpacu. Lawannya terlalu kuat, dan ada terlalu banyak perbedaan antara Luming dan lawannya. Segala cara tidak ada artinya dibandingkan dengan kekuatan absolut Luming. Terlebih lagi, sekarang dia terluka parah dan sekarat, kekuatannya juga berkurang drastis. Luming, larilah. Mari kita lihat bagaimana kamu melarikan diri. Dan ku beritahu, setelah membunuhmu, aku akan pergi ke benua Shenhuang, menghancurkan benua Shenhuang, dan membunuh semua orang di benua Shenhuang. Pria besar itu dari sekte Tianshan berbicara dengan dingin, membuat niat membunuh Luming berlimpah. Kehidupan manusia di mata pihak lain ibarat semut. Hari ini, bahkan jika Luming lolos karena keberuntungan, pihak lain akan membunuhnya di benua Desolate Ilahi, tak seorang pun di benua Desolate Ilahi akan selamat. Ini orang gila.
Dandan, apakah ada cara? Luming mengirim pesan ke Dandan. Luming, aku tahu kamu akan menarik perhatianku lagi. Aku benar-benar orang berdosa, dan kamu akan selalu disalahkan. Dandan menghela nafas. Apakah ada cara? Luming bertanya lagi. Orang ini dikutuk, dan tingkat kultivasinya hanya sekitar tingkat ke-6 kaisar bela diri. Jika Xiaodian bekerja sama sepenuhnya dengan saya, mungkin tidak ada kemungkinan untuk melukai lawan dengan parah, tetapi kita akan menderita kerugian besar. Luming, izinkan saya memberitahu Anda, mulai sekarang, Anda harus memberikan kompensasi kepada kami, gumam Dandan, lalu menggumamkan beberapa kata kepada Bubble. Kicauan. Pada saat ini, Bubbles tiba-tiba terbang keluar, lapisan darah menyebar ke rambut putih susu Bubbles, terbakar seperti nyala api, yang sangat meningkatkan aura Bubbles. Tikus roh ruang dan waktu, aku akan menjatuhkanmu dulu. Pria besar dari sekte Tianshan memiliki pandangan keserakahan di matanya, dia mengayunkan pedang panjangnya dan puluhan lampu pedang meledak, seperti sangkar, menuju ke arah gelembung. Gelembung mencakar kekosongan dengan kedua cakar kecilnya. Klik! Klik! Ruangan itu bergetar hebat, terbelah seperti pecahan kristal, dan akhirnya membentuk pedang luar angkasa, menebas pria besar dari sekte Tianshan. Ekspresi pria besar dari sekte Tianshan berubah. Dia tidak berani gegabah. Kekuatan pedangnya berubah dan dia menebas. Keng! 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 Sebanyak 9 pedang luar angkasa ditebas oleh pria sekte Tianshan dengan satu pedang. Saat ini, Dandan pun mengambil tindakan. Dandan, seperti Bubbles, dipenuhi cahaya berwarna darah, yang membuat auranya lebih kuat. Luming tahu bahwa Dandan dan Pao Pao berusaha sekuat tenaga untuk membakar esensi dan darah di tubuh mereka serta meningkatkan kekuatan mereka dalam waktu singkat, tetapi gejala sisa yang ditimbulkannya tidak sedikit. Tubuh Dandan menjadi lebih besar dari gunung, dan kedua cakar depannya ditepuk ke arah lelaki besar dari sekte Tianshan. Selama proses pengambilan foto, cakar Dandan ditutupi dengan prasasti, membentuk susunan pembunuhan yang menakutkan, menuju para dewa. Zong Dahan menekan mereka. Keng! Dua sinar cahaya pedang, sangat tajam, terbang keluar dari tangan pria sekte Tianshan dan mengenai cakar Dandan. Formasi pada cakar Dandan bergetar beberapa saat, lalu roboh, dan tubuh Dandan terbang keluar. Tetapi pada saat yang sama, gelembung transparan tiba-tiba muncul di sekitar tubuh pria sekte Tianshan, menutupi dirinya di dalam. Kesempatan bagus, teriak Dandan, membuka mulutnya, dan awan kabut kacau meledak ke arah pria besar dari sekte Tianshan. Dalam kabut yang semrawut, bagaikan dunia, pegunungan, sungai, dan sungai terlihat samar-samar. Memanggil! Memanggil! Tepat ketika serangan Dandan akan datang, ribuan cahaya pedang meledak dari gelembung transparan, menghancurkan gelembung transparan dalam satu gerakan. Cahaya pedang menghantam hantu dunia yang dimuntahkan oleh Dandan. Engah! Hantu dunia yang dimuntahkan Dandan bergetar hebat dan akhirnya menghilang. Wochao, bunuh aku! Dandan meraung, seluruh tubuhnya bersinar, dan cahaya berwarna darah menyilaukan. 9 cangkang kura-kura besar muncul di antara langit dan bumi, dan mereka menekan lelaki besar dari sekte Tianshan. Bab 1388 Saya putus asa. Dandan membakar kekuatan esensi dan darah, meningkatkan kekuatannya secara signifikan, dan menggunakan metode yang mengerikan satu demi satu. Hal yang sama berlaku untuk Bubble, dengan darah menyilaukan di sekujur tubuhnya dan berkicau, di mana ia berdiri, ruangnya seperti gelombang air. Terus bergetar, seolah-olah ia adalah penguasa dunia ini, dan telah berubah menjadi teknik pembunuhan yang mengerikan. Namun kekuatan bertarung pria besar dari sekte Tianshan itu begitu menakutkan sehingga dia memulai pertempuran besar dengan Dandan dan Pao Pao. Kekuatan bertarung yang begitu kuat. Ada yang salah dengan kekuatan bertarung semacam ini? Wajah Luming sangat serius. Kekuatan bertarung pria sekte Tianshan berada di luar imajinasi. Tingkat kultivasi manusia sekte Tianshan saat ini setara dengan kaisar bela diri tingkat 6, tetapi kekuatan tempurnya benar-benar di luar dugaan Luming. Ini tidak seperti kaisar bela diri tingkat 6 seperti yang dibayangkan Luming, tetapi jauh lebih tinggi. Di benua Shensu, Luming telah membunuh lebih dari 1 prajurit kaisar bela diri tingkat 4 di benua Shensu. Dia sangat jelas tentang kekuatan tempur kaisar bela diri tingkat 4 ini.
Meskipun prajurit Kaisar bela diri tingkat keempat di benua Shensu kuat dalam kekuatan tempur, mereka juga memiliki beberapa keterbatasan. Berdasarkan kekuatan tempur prajurit Kaisar bela diri tingkat 4 ini, kita mungkin dapat menyimpulkan kekuatan tempur Kaisar bela diri tingkat 6. Tingkat Kaisar bela diri. Namun, kekuatan bertarung pria sekte Tianshan jauh lebih kuat dari apa yang disimpulkan Luming. Mungkinkah Kaisar bela diri Wanlu jauh lebih kuat daripada Kaisar bela diri dari kelompok benua Shensu? Atau apakah orang hebat dari sekte Tianshan itu adalah seorang jenius dalam pertarungan? Atau mungkin karena dia awalnya memiliki alam yang lebih tinggi? Luming berspekulasi dalam benaknya. Kemudian, Luming pindah dan muncul di sampingnya. Setelah melihat lebih dekat, Luming mengerutkan kening. Kerusakan pada tubuh kedua sangat parah sehingga separuh tubuh meledak, hanya menyisakan separuh tubuh. Untungnya, di tubuh kedua, jiwa Luming yang terbelah tidak rusak parah, jika tidak, tubuh kedua akan langsung mati. Namun, situasinya tidak mudah. Saya khawatir tubuh kedua akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Selama waktu ini, tubuh kedua tidak akan dapat membantu Luming. Dengan lambaian tangannya, dia membawa tubuh keduanya ke dalam peta gunung dan sungai, dan kemudian memadatkan energi aslinya menjadi pita, menyerap semua cincin penyimpanan Kaisar dan menyimpannya. Ledakan! 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 Pertarungan antara Dandan dan Pao Pao, dan pria besar dari sekte Tianshan, menjadi semakin intens. Kamu memarahiku, aku akan bertarung denganmu. Dandan berteriak di udara, melompat ke kiri dan ke kanan, dan melancarkan berbagai serangan tanpa henti, termasuk yang mengajarkan cara pemurnian dan seni bela diri. Tikus roh ruang dan waktu jauh lebih sederhana. Ia menggunakan domain ruang dan waktu untuk melawan musuh, tetapi kekuatannya sangat mengejutkan. Orang besar dari sekte Tianshan sangat takut dengan domain ruang dan waktu gelembung, karena jika dia tidak berhati-hati, dia akan tidak bisa bergerak oleh domain ruang dan waktu. Harus dikatakan bahwa Dandan dan Pao Pao memang kuat, tetapi mereka baru saja menerobos Kaisar belum lama ini. Keduanya bekerja sama dan menggunakan cara-cara putus asa untuk bertarung sengit dengan orang besar dari sekte Tianshan. Saya tidak tahu betapa mengerikannya hal itu pada masa kejayaannya. Tak lama kemudian, kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit dengan ratusan gerakan. Hahaha, akhirnya selesai. Saat itu, Dandan tertawa terbahak-bahak. Dia tiba-tiba mundur, dan prasasti yang padat tiba-tiba muncul di sekitar pria besar dari sekte Tianshan ini adalah formasi besar. Sebelumnya Dandan berteriak-teriak dan melompat-lompat, namun ternyata diam-diam ia sedang menyusun formasi. Kini, formasinya akhirnya selesai. Berdengung. Formasinya bersinar, dan 9 cangkang kura-kura besar muncul di antara langit dan bumi. Cangkang kura-kura bersinar, menekan orang kuat dari sekte Tianshan ke segala arah. Hancurkan! Teriak pria dari sekte Tianshan itu sambil menebaskan pedangnya dan mengenai cangkang kura-kura, namun cangkang tersebut hanya bergetar dan tidak pecah. Anak kecil, lakukanlah, cobalah yang terbaik, teriak Dandan, membuka mulutnya dan meludah, bola cahaya kacau muncul, dan dalam kekacauan itu, dunia berevolusi. Kali ini, hantu dunia yang dimuntahkan Dandan sangatlah nyata. Prasasti di dalamnya saling terkait dan benar-benar membentuk berbagai makhluk hidup yang menekan orang besar dari sekte Tianshan. Kicauan. Gelembung menjerit dan melambaikan cakarnya, sebuah gelembung transparan tiba-tiba muncul di sekitar tubuh pria sekte Tianshan, menyelimuti pria sekte Tianshan di dalamnya. Gelembung ini jelas berbeda dengan gelembung transparan yang muncul sebelumnya. Di atas gelembung transparan ini terdapat bayangan tikus roh ruang waktu yang mengelilinginya sambil mengaum ke langit. Hancurkan! 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 Pria besar dari sekte Tianshan sepertinya merasakan krisis dan meraung dengan ganas. Energi pedangnya meledak, mencoba menghancurkan cangkang dan perisai kura-kura. Klik! Klik! Salah satu cangkang penyu retak lalu meledak. Ledakan untukku, ledakan untukku, ledakan untukku, teriak Dandan. Ledakan! Ledakan! Hantu dunia yang dimuntahkan Dandan tiba-tiba meledak, dan di saat yang sama, gelembung transparan dari gelembung tersebut juga meledak. Energi mengerikan itu memusnahkan seluruh wilayah itu, mengubahnya menjadi masa hitam pekat. Badai kehancuran yang mengerikan meletus ke segala arah. Tempat itu seperti lubang hitam.
Mayat Dandan dan Bubble terhempas oleh badai kehancuran. Luming bergegas keluar dan menangkap Dandan dan Pao Pao. Saat ini, nafas Dandan dan Bubble sangat lemah, dan seluruh tubuh mereka redup. Kicauan-kicauan. Gelembung menjerit lemah, meringkuk, dan benar-benar jatuh koma. Gelembung. Luming merasakan sakit di hatinya. Luming, si kecil dan aku membakar sari darah kami dan menderita kerugian besar. Aku khawatir kami perlu tidur sebentar. Saat kami bangun, kamu harus menyiapkan ramuan, banyak ramuan. Saat Dandan berbicara, dia juga mengalami koma. Jangan khawatir. Luming berbisik, membawa Dandan dan Pao Pao ke peta gunung dan sungai. Ledakan. Di depan, ledakan terus berlanjut, dan butuh waktu lama sebelum menjadi tenang. Sesosok muncul di langit. Seorang pria besar dari sekte Tianshan, dia sebenarnya belum mati. Tetapi pada saat ini, dia sangat menderita, tubuhnya compang-camping, luka berbagai ukuran ada di sekujur tubuhnya, dan darah mengalir deras. Auranya sangat lamban, dan hampir tidak ada lapisan energi sejati di tubuhnya yang menyelimuti dirinya, memungkinkan dia untuk berdiri di udara. Ah, sial, sial, pria sekte Tianshan itu meraung, itu terlalu menyedihkan, dia terlalu menyedihkan. Dia telah terkena kutukan dari ksatria naga sejati tanpa kepala, dan budidayanya telah mengalami kemunduran, membuatnya sulit untuk pulih. Baru saja, dia terluka parah oleh Dandan dan Bubble bersama-sama, menambah lebih banyak luka pada lukanya, dan miliknya asalnya rusak parah, bahkan jika dia pulih di masa depan. Saya khawatir kultivasi saya akan menurun dan tidak akan pernah bisa meningkat. Kemarahannya seolah membakar separuh langit. Bunuh. Sebelum dia sempat bereaksi, niat membunuh yang dingin menyelimutinya. Luming datang, prototipe alam kekacauan, terbungkus pedang berpola naga, menebas ke arahnya. Kapan? Pria besar dari sekte Tianshan mengangkat pedang panjang di tangannya dan memblokirnya di depannya. Pedang bertanda naga itu menghantam pedang panjangnya, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat, tubuhnya terbang seperti bola meriam, dan darah muncrat dari mulutnya. Sekarang, dia bukan tandingan Luming. Bunuh, teriak Luming, membunuh lawannya. Luming, aku akan mengampuni hidupmu hari ini, pria besar dari sekte Tianshan itu meraung, berbalik dan lari. Kemana harus pergi? Luming menggunakan teknik Feng Yuan dan mengejar pria besar dari sekte Tianshan. Pria besar dari sekte Tianshan berubah menjadi cahaya pedang, bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan, hampir melintasi ruang angkasa. Luming menggunakan kekuatan mutiara pengikat angin untuk membantunya melakukan teknik elemen angin. Untuk sesaat, dia tidak bisa bahkan tidak mengejar ketinggalan. Bab 1389 Keberadaan sisa monumen penindasan penjara. Keduanya saling mengejar dan menghilang di sini. Namun, mustahil bagi orang besar dari sekte Tianshan untuk menyingkirkan Luming. Terlebih lagi, seiring berjalannya waktu, jarak antara Luming dan pria besar dari sekte Tianshan semakin dekat. Bagaimanapun, pria besar dari sekte Tianshan telah terluka parah, dan dia mencoba melarikan diri lagi. Lukanya semakin parah, dan kecepatannya secara alami semakin lambat. Tidak, jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat anak ini akan menyusul. Sekarang aku terluka parah dan kekuatanku melemah. Aku bukan tandingannya. Pria besar dari sekte Tianshan sedang memikirkan bagaimana caranya melarikan diri. Di belakangnya, mata Luming dingin, tubuhnya diselimuti cahaya cian, dan dia mengejar pria besar dari sekte Tianshan itu secepat yang dia bisa. Dia pasti akan membunuh orang besar dari sekte Tianshan. Alasan mengapa dia dikejar oleh semua penguasa benua Shensu adalah karena orang kuat dari sekte Tianshan. Pertama, ada berita bahwa Luming memiliki token Hunyuan dan dapat dengan aman memasuki inti Shensu, kemudian dia secara palsu menyebarkan berita bahwa lembah Dewa Naga telah dihancurkan. Sehingga orang-orang kuat di benua Shensu tidak memiliki keraguan terhadap Luming dan mengejar Luming dengan seluruh kekuatan mereka. Kemudian, ketika Luming berencana menjebak dan membunuh sejumlah besar orang kuat di benua Shensu, orang besar dari sekte Tianshan melakukan serangan diam-diam lagi dan melukai tubuh keduanya secara serius. Sekarang Lian Dandan dan Pao Pao mengalami koma. Luming menderita kerugian besar. Terlebih lagi, berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh orang dari sekte Tianshan, jika dia tidak dibunuh, dia pasti akan membalas dendam pada Luming dengan gila-gilaan di masa depan, dan benua Shenhuang,
kerabat dan teman-temannya akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, Lu Ming ingin membunuh orang besar dari sekte Tianshan dengan segala cara untuk menghilangkan masalah di masa depan. Jarak antara keduanya perlahan-lahan semakin dekat. Tidak, kita tidak bisa terus seperti ini, kita harus bertarung. Pria besar dari sekte Tianshan, dengan tatapan tajam di matanya, tiba-tiba mengubah arah dan terbang ke arah timur. Arah kota kuno Shensu. Mata Lu Ming bergerak. Awalnya, alamat yang dia pilih sebelumnya berada di tengah-tengah benua Shensu, tidak jauh dari kota kuno Shensu, sehingga dia bisa menunggu orang-orang kuat dari 4 kuil besar muncul pada saat yang bersamaan. Apakah orang ini ingin menggunakan susunan teleportasi di kota kuno Shensu untuk melarikan diri kembali ke sekte Yuanu Tianshan? Lu Ming menebak. Faktanya, inilah yang terjadi. Pria besar dari sekte Tianshan tidak lagi peduli dengan luka-lukanya. Dia ingin menggunakan susunan teleportasi untuk melarikan diri kembali ke sekte Tianshan. Selama dia kembali ke sekte Tianshan, dia akan aman di masa depan. Ketika lukanya pulih, dia pasti akan kembali ke benua Shensu, membunuh semua kerabat dan teman Lu Ming, dan menghancurkan benua Shenhuang sepenuhnya. Pria besar dari sekte Tianshan memancarkan cahaya dingin. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Mata Lu Ming tegas, dan lebih banyak kekuatan mengalir ke mutiara pengikat angin. Lu Ming menggunakan teknik elemen angin secara ekstrim, dan kecepatannya menjadi lebih cepat. Jarak antara dia dan pria besar dari sekte Tianshan itu semakin mendekat. Cepat, cepat! Pria dari sekte Tianshan itu berteriak dalam hatinya dan berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Segera, sebuah kota kuno besar muncul di depan mereka. Uhu! Keduanya bergegas ke kota kuno Shensu, satu di belakang yang lain. Apa itu? Gelombang yang sangat kuat. Itu kaisar, sangat kuat. Siapa itu? Di kota kuno Shensu, beberapa orang kuat terkejut dan memandang ke langit dengan kaget. Di depan, 36 puncak tiangang terlihat di kejauhan. Kita hampir sampai. Pria besar dari sekte Tianshan bersinar dengan harapan. Kekuatan, berikan aku. Pada saat ini, Lu Ming berteriak dengan marah, dan kekuatan yang lebih kuat mengalir ke tubuh Lu Ming dari mutiara pengikat angin. Tubuh Lu Ming bergetar, dan seteguk darah muncrat. Manik pengatur angin mengandung kekuatan yang sangat kuat. Lu Ming tidak dapat menahan masuknya terlalu banyak kekuatan dan terluka oleh kekuatan tersebut. Namun sebagai hasilnya, kecepatan Lu Ming juga meningkat pesat, dan dia tiba-tiba berakselerasi, mendekati pria besar dari sekte Tianshan. Pedang bermotif naga itu menebas dengan keras ke arah pria sekte Tianshan itu. Tidak. Pria dari sekte Tianshan itu terkejut dan dengan cepat berbalik dan mengayunkan pedangnya untuk melawan. Kapan? Pria besar dari sekte Tianshan itu terlempar, darah muncrat dari mulutnya. Menekan. Di atas kepala Lu Ming, garis keturunan dari monumen penindasan penjara muncul. Lu Ming berubah menjadi monumen penindasan penjara dan menekan orang besar dari sekte Tianshan. Ledakan. Orang besar dari sekte Tianshan dihantam oleh monumen penekan penjara. Tubuhnya seperti meteorit, dipukul dengan sangat keras hingga puncak tiangang meledak, dan tubuhnya hampir retak. Monumen penekan penjara, mengapa Anda juga memiliki monumen penekan penjara? Apakah ini garis keturunan? Tidak, ini adalah bagian dari monumen penekan penjara. Pria besar dari sekte Tianshan berjuang untuk bangun, melihat ke arah Lu Ming garis keturunan monumen penekan penjara, dan berteriak tak percaya. Ledakan! Lu Ming terlalu malas untuk memperhatikannya, dan monumen penindasan penjara menekannya lagi. Kali ini, orang besar dari sekte Tianshan hampir terbunuh. Orang besar dari sekte Tianshan sangat lemah. Pedang panjang di tangannya terbang keluar dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Selamatkan hidupmu, selamatkan hidupmu. Pria besar dari sekte Tianshan berteriak ngeri. Menyelamatkan hidupku? Saat kamu ingin membunuhku sebelumnya, kamu tanpa ampun. Jika aku tidak beruntung, aku pasti sudah mati. Suara dingin Lu Ming datang dari monumen penjara. Monumen penindasan penjara berguncang, dan niat membunuh yang sedingin es terpancar darinya, ingin menekannya lagi dan sepenuhnya melenyapkan orang besar dari sekte Tianshan. Tunggu sebentar, Lu Ming, yang kamu bangunkan adalah garis keturunan dari monumen penekan penjara.
Jika kamu mendapatkan tubuh asli dari monumen penekan penjara, kamu akan menjadi lebih kuat lagi. Pria besar dari sekte Tianshan tiba-tiba berteriak. Apakah kamu tahu monumen penekan penjara itu sendiri? Suara Luming keluar setelah monumen penekan penjara itu berhenti dengan niat membunuh. Melihat tindakan Luming, pria besar dari sekte Tianshan sangat gembira dan berkata, ya, menurut legenda, monumen penindasan penjara telah dipecah-pecah di masa lalu dan tersebar di seluruh dunia. Saya tahu bahwa itu adalah pecahan dari penjara monumen penindasan mungkin berada di dalam sekte Tianshan. Sekte Tianshan. Luming terkejut. Ya, selama kamu berjanji untuk melepaskanku, ketika aku kembali ke sekte Tianshan, aku pasti akan menemukan cara untuk membantumu mencuri sisa monumen penekan penjara. Pria besar dari Tianshan berteriak, tapi di dalam hatinya, ada konspirasi yang sedang terjadi. Haha, kamu pikir aku akan mempercayaimu? Sisa-sisa monumen penindasan penjara, harta karun semacam ini, harus dilindungi dengan ketat oleh sekte Tianshan. Dengan tingkat kultivasi kamu jelas bukan orang tingkat tinggi di sekte Tianshan. Bagaimana Anda bisa mendapatkan monumen penindasan penjara? Potongannya, apakah menurut Anda saya begitu mudah dibodohi? Bahkan jika sekte Tianshan benar-benar memiliki pecahan monumen penindasan penjara, saya akan mendapatkannya sendiri di masa depan, jadi sebaiknya kamu mati. Suara dingin Luming keluar, dan dia hendak mengambil tindakan. Bunuh orang besar dari sekte Tianshan. Berdengung. Pada saat ini, jauh di langit, salah satu dari 9 altar kuno tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Luming terkejut. Altar memancarkan cahaya, menandakan bahwa seseorang dari sekte Yuanlu akan datang. Sekarang, bukankah masih setengah bulan sebelum penunjukan 2 tahun dengan sekte Yuanlu? Mungkinkah sejumlah besar sekte Yuanlu datang ke sini sebelumnya? Berdengung. Saat altar pertama menyala, altar kedua juga langsung menyala, lalu altar ketiga. Sebanyak 3 altar menyala, lalu muncul pintu ruang angkasa, 2 sosok muncul di masing-masing dari 3 altar. Orang-orang dari sekte Tianshan. Mata Luming menyipit. Di salah satu altar, salah satu dari mereka, yang dikenal Luming, adalah seorang lelaki tua berambut putih. Dia adalah lelaki tua berambut putih dari sekte Tianshan yang dia temui saat memilih murid. Di belakang lelaki tua berambut putih itu ada seorang pemuda yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Bab 1390 Kekuatan Tempur Yuanlu Tianjiao yang mengerikan. Kemudian, mata Luming beralih ke 2 altar lainnya. Lembah Dewa Naga, dan sekte Iblis Tianyu. Mata Luming berbinar. Muncul di salah satu altar adalah pria paruhbaya yang terakhir kali berkunjung ke lembah Dewa Naga di benua Shensu. Di belakangnya, ada juga seorang pria muda. Di altar ketiga, ada 2 orang kuat dari sekte Iblis Tianyu, keduanya berusia paruhbaya. Diakon, selamatkan aku, Luming ini, ingin membunuhku. Setelah melihat lelaki tua berambut putih dari sekte Tianshan, lelaki besar dari sekte Tianshan sangat gembira dan berteriak dengan gila, seolah-olah dia telah menemukan penyelamat. Ketika pria besar dari sekte Tianshan berteriak, orang-orang dari beberapa arah memandang ke arah Luming dan yang lainnya. Apa? Luming, kamu sangat berani. Pria tua berambut putih dari sekte Tianshan bereaksi dan berteriak keras. Bunuh! Pada saat yang sama, monumen penindasan penjara berguncang dan menekan tokoh besar dari sekte Tianshan. Tanpa basa-basi lagi, sekte Yuanlu tiba lebih awal, yang di luar dugaan Luming. Namun, dia pasti akan membunuh orang besar dari sekte Tianshan, jadi Luming langsung mengambil tindakan. Bersikaplah tegas. Tidak. Kamu, pria besar dari sekte Tianshan berteriak putus asa. Dia tidak menyangka bahwa setelah melihat lelaki tua berambut putih dari sekte Tianshan tiba, Luming masih memiliki keberanian seperti itu. Untuk menyerangnya. Ledakan. Prasasti penekan penjara terus menekan, dan orang hebat dari sekte Tianshan hancur berkeping-keping, baik secara fisik maupun mental. Berani, cari kematian. Teriakan dingin datang dari langit, dan aura yang sangat menakutkan memenuhi udara dari lelaki tua berambut putih dari sekte Tianshan. Aura ini jauh lebih kuat dari lelaki besar sebelumnya, Lu itu berkicau seperti seekor semut di depannya. Menabrak. Di bawah tekanan ini, Luming tidak dapat mempertahankan bentuk monumen penindasan penjara dan langsung pingsan. Tubuh asli Luming muncul,
wajahnya menjadi pucat, dan dia hampir menyemburkan seteguk darah. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah menurutmu muridku lembah Dewa Naga mudah ditindas? Keluar! Tepat ketika Luming hampir tidak tahan lagi, sebuah teriakan keras terdengar, dan suara besar teriak lelaki dari lembah Dewa Naga, dengan kekuatan yang tidak lebih lemah dari lelaki tua berambut putih itu, nafasnya keluar. Menghalangi nafas lelaki tua berambut putih itu. Luming merasakan ringan di tubuhnya, tekanannya menghilang, dan dia tidak bisa menahan nafas panjang. Dia merasa sangat khusyuk di dalam hatinya. Kuat, terlalu kuat. Entah itu lelaki tua berambut putih dari sekte Tianshan atau lelaki paruh baya dari lembah Dewa Naga, mereka semua terlalu kuat, melampaui Luming dalam jumlah yang tidak diketahui. Luming sekarang berada di grup benua Shensu. Dia tampaknya sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan penguasa Yuanlu, dia jauh tertinggal. Dia merasa jika lelaki tua berambut putih dari sekte Tianshan dan lelaki paruh baya dari lembah Dewa Naga ingin membunuhnya, mereka bisa membalikkan tangan dan membunuhnya. Kamu ingin menghentikanku? Binatang kecil ini, di hadapanku, orang yang membunuh sekte Tianshanku harus mati. Pria tua berambut putih itu memandang pria besar dari lembah Dewa Naga dengan acuh tak acuh. Harus mati? Konyol. Aku di sini, bagaimana cara membunuhnya? Pria paruh baya dari lembah Dewa Naga menatap tajam ke arah lelaki tua berambut putih itu. Apakah kamu sengaja melawan sekte Tianshan kami? Wajah lelaki tua berambut putih itu muram, lelaki besar dari lembah Dewa Naga, dengan cibiran di bibirnya. Bunuh! Tiba-tiba, lelaki tua berambut putih itu bergerak dan mendatangi Luming untuk membunuh. Aku tahu kamu akan melakukan serangan diam-diam. Pria paruh baya dari lembah Dewa Naga mengikutinya dan meninju pria tua berambut putih itu. Ledakan! Keduanya bertukar gerakan, dan dunia bergemuruh. Namun, keduanya memadatkan kekuatan mereka dan tidak menyebarkannya, jika tidak, kota kuno Shensu akan berada dalam bahaya. Jika kamu ingin bertarung, majulah dan bertarung. Kalau begitu aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Pria besar dari lembah Dewa Naga dan pria tua berambut putih dari sekte Tianshan bergegas ke langit dan memulai konfrontasi sengit. Fiuh! Pada saat ini, tekanan mengerikan datang dari tinggi di langit, dan kekuatan telapak tangan yang mengerikan menekan ke arah Luming. Itu adalah pemuda dari sekte Tianshan. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengambil tindakan dan melancarkan serangan terhadap Luming. Ledakan! Tanpa pikir panjang, Luming meninju langit. Ketika kepalan tangan dan telapak tangan berpotongan, ekspresi Luming berubah, dan dia merasakan aliran kekuatan yang terus-menerus ke arahnya, tubuh Luming terguncang dan dia mundur terus-menerus. Di depan Luming, sesosok tubuh mendarat, itu adalah pemuda dari sekte Tianshan. Wah, dengan tingkat kultivasi tertinggimu, kamu bisa menerima satu telapak tangan dariku. Itu bagus. Tapi untuk telapak tangan itu tadi, aku hanya menggunakan 30% dari kekuatanku. Mari kita coba telapak tangan yang lain. Pemuda dari sekte Tianshan itu memukul lagi. Telapak tangan ke arahku, Luming datang dengan keras, dan kekuatan telapak tangan ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Wajah Luming serius, dan dia mengerahkan kekuatannya secara ekstrim, menggunakan teknik penindasan surgawi prototipe domain kekacauan menutupi tinjunya dan meninju. Ledakan! Tinju itu berpotongan dengan cetakan telapak tangan untuk kedua kalinya. Sama seperti terakhir kali, Luming merasakan kekuatan yang tak tertahankan mengalir ke arahnya, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk mundur. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Luming terkejut dan sedikit tidak percaya. Karena dia bisa melihat dengan jelas bahwa wilayah lawannya tidak terlalu kuat. Kaisar bela diri tingkat kedua. Dan ini adalah tahap awal dari level kedua Kaisar bela diri. Pada level ini, jika dia adalah seorang pejuang dari benua Shensu, dia bisa membunuh mereka sesuka hati. Tapi sekarang, kecuali Chaos Pantian Seal, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya, tapi dia masih belum bisa menandingi lawannya. Selain itu, dia merasa pihak lain tidak menggunakan seluruh kekuatannya sama sekali, dan ada perasaan yang tidak terduga. Luming memperkirakan bahwa meskipun dia menggunakan segel Chaos Ventian, dia mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap lawannya. Kekuatan bertarung lawan terlalu kuat. Mungkinkah pihak lain adalah orang berbakat dari sekte Tianshan? Berbagai spekulasi muncul di benak Luming.
Ini menarik. Anda dapat mengambil telapak tangan saya yang kedua. Bagaimana dengan telapak tangan ketiga? Pemuda dari sekte Tianshan gagal membunuh Luming dengan dua telapak tangan berturut-turut. Dia merasa wajahnya kusam dan wajahnya menjadi dingin. Aura pada dirinya menjadi lebih kuat. Berpura-puralah di sini, lawan aku jika kamu bisa. Pada saat ini, terdengar teriakan keras, dan seorang pemuda kekar tiba-tiba muncul di belakang pemuda sekte Tianshan dan menyerang ke arah pemuda sekte Tianshan. Ekspresi pemuda sekte Tianshan berubah, dia tidak peduli berurusan dengan Luming dan berbalik untuk bertarung dengan pemuda kekar itu. Pemuda kekar itu adalah pemuda yang sama yang datang bersama pria besar dari lembah Dewa Naga. Ketika dua orang bertarung bersama, sulit untuk menentukan pemenangnya. Kekuatan yang sangat kuat. Mata Luming menunjukkan sedikit keterkejutan. Pemuda kekar dari lembah Dewa Naga memiliki tingkat kultivasi yang mirip dengan pemuda dari sekte Tianshan. Mereka semua berada di tahap awal kaisar bela diri tingkat kedua, tetapi kekuatan tempur mereka sangat luar biasa. Luming merasa bahwa beberapa dari mereka kaisar bela diri tingkat keempat di benua Shensu bukanlah saingan kedua orang ini. Yuan Lu, sebenarnya tidak sesederhana itu. Luming menghela nafas dalam hatinya, dengan harapan yang lebih kuat di matanya. Tidak ada keraguan bahwa benua Yuan sekuat awan, jauh dari sebanding dengan grup benua Shensu, yang membuat Luming menantikannya. Dan sekarang, Luming tahu bahwa sekte Tianshan kemungkinan besar memiliki bagian dari monumen penindasan penjara, yang membuat Luming semakin menantikannya. Dia merasa jika dia mengumpulkan sisa-sisa monumen penekan penjara dan darah dari monumen penekan penjara, perubahan luar biasa pasti akan terjadi. Pertarungan antara kedua belah pihak sangat sengit, namun kekuatan bertarung mereka seimbang, untuk sementara sulit untuk menentukan pemenangnya. Dan alur cerita pun berakhir sampai jumpa di Everlasting Dragon Emperor. Berikutnya di dunia novel.